Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat kawan-kawan bisa belajar CNC, belajar desain 3D model, dan juga pembuatan program CNC. Oke, jadi hari ini aku mau buat kelanjutan serial belajar Fusion 360, ya kan? Hmm, ini adalah serial yang keempat, kelanjutan dari serial yang sebelumnya, serial 3, ya kan? Mana di serial ketiga kita ngebahas tentang constraint kan atau simbol-simbol pada sketch kan yang membantu kita dalam proses pembuatan sketch. Jadi kali ini, oke, yang mau aku bahas itu adalah plane, ya kan? Plane atau yang biasa disebut juga dengan atau atau artinya adalah tempat kita membuat sebuah sketch itu dia. Itulah adalah plane gitu. Atau media tempat kita membuat sketch gitu. Plane itu di Fusion 360 kalau kita create sketch ya kan. Kita klik di sini, maka akan muncul yang namanya plane. Inilah dia yang namanya plane. Yang warna orange ini adalah sebuah plane gitu. Oke, ini plane. Plane ini adalah tempat kita membuat sebuah sketch. Jadi kalau aku klik di sini, ya kan, artinya aku akan membuat sebuah plane di artinya aku membuat sebuah sketch, sorry, membuat sebuah sketch di plane ini gitu. Dan ini adalah plane yang berbasis view top atau bottom top bisa juga. Kan karena top dan bottom kok kesalahan ya. Eh, ini adalah plane yang berbasis top view dan juga bottom view. Karena top dan bottom itu kan searah ya kan. Jadi bisa dibilang ini plane untuk top ataupun bottom tuh. Oke, plane itu basisnya kan basisnya adalah terdiri dari dua eksis gitu ya. Karena plane tadi kan adalah sebuah media atau bisa juga disebut sebuah kanvas lah intinya. Dinding ya kan, tempat kita membuat sebuah sketch yang mana sama-sama kita ketahuin sketch itu masih terdiri dari dua eksis itu dia. Bisa XY ataupun XZ, bisa juga Y dan Z gitu. Intinya plane itu atau sketch itu terdiri dari dua eksis ya. Setelah dia menjadi 3D model, baru dia sudah memiliki tiga sumbu, tiga eksis gitu dia kan. Oke, hal ini harus sama-sama kita ketahuin. Hal ini karena ini hal yang dasar untuk bisa memahami lebih dalam ya kan karena ini konsep plane ini juga harus bisa teman-teman pahami gitu. Oke, mungkin kalau di AutoCAD kita nggak tahu yang namanya plane, nggak ada yang dinamakan plane. Jadi untuk membuat sebuah sketch kita cukup pindahkan koordinatnya, work coordinate sistemnya. Kalau di AutoCAD ya, kita tinggal pindahkan ke titik-titik tertentu. Nanti selanjutnya kita bisa atur arah eksisnya. Lalu selanjutnya hmm, nanti akan tercipta, bukan tercipta sih. Jadi kita bisa buat plane dari view itu gitu, dari arah koordinat itu gitu. Dan tempat kita ngebuat sketch di AutoCAD itu tetap XY gitu. Sedangkan kalau di Fusion kita bebas, boleh. Contoh seperti ini. Hmm, Plane yang ini sekarang, ya kan? Plane yang hari ini yang sekarang aku klik ini, belum aku klik ya, masih aku arah apa aja, sentuh-sentuh ini. Ini adalah plane yang terdiri dari dua eksis, yaitu eksis X dan eksis Y. Ini dia. Oke, bisa dilihat eksis X dan eksis Y. Oke. Lalu plane yang ini atau yang plane depan ini adalah X plane yang terdiri dari eksis X dan eksis Z. Itu dia. Yang ini dan yang ini tadi. Teman-teman bisa lihat, oke. Sedangkan yang ini teman-teman, yang ini adalah plane yang terdiri dari eksis Z dan juga Y gitu. Jadi kita bisa buat ini fleksibel gitu. Oke. Jadi untuk pembuatan sketch ya kan, kita membutuhkan yang namanya sebuah plane. Itu dia.
Kalau di Fusion, ketika kita membuat sebuah sketch, ada di sini create sketch, maka kita langsung disediakan oleh tiga buah plane. Inilah dia. Kita bisa pakai ini, dan ini. Kita bisa pakai contoh misalnya ini. Lalu selanjutnya kalau mau buat lingkaran di sini, oke, itu dia. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat top view gitu. Eh, kita klik finish sketch ketika sudah selesai, lalu inilah sketch kita. Dan sketch kita memang sebenar-benar berada di plane yang tadi kita klik, itu dia. Oke, ini aku munculin plane-nya. Ini dia, origin dia di sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang sketch kita itu berada di plane ini. Kalau aku lihat di samping ini adalah sketch kita dan plane kita tadi kan ini. Oke, itu dia ya, teman-teman. Itulah dia dasarnya. Sketch itu berada di sebuah plane. Jadi untuk membuat sketch, ya kan teman-teman harus pahami di mana plane-nya. Teman-teman membutuhkan sebuah plane gitu dia. Terus kita coba ini kita hapus. Oke, jadi plane itu bisa kita ciptakan sendiri. Apakah itu dari 3D modelnya ataukah dari offsetnya. Di sini ada bagian namanya konstruk, ya kan? Konstruk di sini adalah tempat untuk membuat kita plane. Dan itu areanya cuma sampai bagian sini, teman-teman ya. Oke, kalau sini sudah eksis, ini point. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini kita fokus ke plane terlebih dahulu. Oke. Jadi contoh misalnya seperti ini. Ini ada plane yang sudah disediakan. Kita buat sketch. Eh, kita buat sebuah kotak, ya kan? Oke, lalu kita membuat misalnya di sini nilainya 100, tab 100. Sorry, 100. Enter. Oke. Ketika sudah selesai, kita klik finish sketch. Oke, lalu kita extrude, ya kan? Kita extrude benda ini menjadi 100 juga. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah sebuah kotak yang sudah kita buat, ya kan? Sekarang yang tadinya kalau pada saat ketika baru mulai kita memiliki plan 3 buah, sekarang kita sudah memiliki plan yang lebih banyak, kan? Kalau tadi ini plannya tadi cuma 3, ya kan? Di sini di plan bawah, atas, plan depan, belakang, dan plan kanan kiri gitu. Sekarang face face dari 3D model kita ini juga sekarang sudah bisa menjadi sebuah plan juga gitu. Oke, karena pokoknya intinya selagi dia masih berbasis dua eksis, kalau ini kan tetap berbasis dua eksis, ini Z dan ini Y. Tuh. Jadi ini bisa dijadikan sebuah plane untuk membuat sketch yang baru. Itu juga yang ini, itu juga yang ini, gitu juga yang ini. Tuh. Contoh kita klik di sini. Oke, ya, ini tadi kan, ini plane yang kuning-kuning, yang orange adalah plane kita yang baru, ya kan? Plane kita yang tadi, yang awal. Sekarang kita mau buat sketch di face yang ini. Oke, kita klik seperti ini. Contoh aku buat lingkaran seperti ini tadi, 30 dengan diameter 30, enter. Lalu kita klik finish sketch. Teman-teman bisa lihat sketch kita sekarang sudah berada di face yang ini. Karena memang tadi plane ini sudah menjadi, atau face ini sudah menjadi sebuah plane. Atau face yang ini sudah bisa kita buat sebuah sketch gitu, ya kan? Oke, teman-teman bisa lihat. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin, ya kan? Jadi ini kalau konsep ini teman-teman bisa pahami, ya kan? Ini bakal memudahkan teman-teman untuk mendesain, ya kan? Atau membuat sebuah 3D model, ataukah itu proses desain yang berkelanjutan gitu. Oke, lalu selanjutnya face itu bisa kita buat, bisa kita ciptakan sendiri, ya kan? Contoh misalnya, aku mau buat face atau mau buat sketch, ya kan? 10 mili di atas dari face yang ini. Artinya kan di sini dia. Contoh misalnya asumsikanlah di sini dia 10 mili itu. Oke, 10 mili.
Aku mau buat plane di sini karena aku mau buat sketch di sini di atas ini gitu. Oke. Sedangkan bagaimana ya kan? Ini kan yang ini origin di sini, face yang ini. Terus kita mau buat di atas ini 10 mili sketch. Bukan di face yang ini ya, tapi 10 mili di atasnya. Gimana coba? Caranya adalah kita bisa klik yang namanya construct di sini teman-teman ya. Construct. Kita klik construct. Oke. Jadi yang pertama ada namanya offset plane. Offset plane ini sama perintahnya, prinsipnya sama kayak offset pada umumnya. Offset sketch kah, offset face kah gitu kan. Ini offset plane namanya. Ketika aku klik offset plane, lalu di sini ada sebuah rujukan. Plane ini adalah maksudnya plane mana yang mau kita offset gitu. Tadi aku mau buat plane 10 mili di atas face yang ini. Artinya plane di sini yang diseleksi adalah ini. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada extend itu distance ya kan, ada metode distance atau to object. To object itu andai misalnya di atas ini ada sebuah objek yang lain ya kan, lalu kita klik objek itu, contoh di sini to object, maka dia langsung kita klik objek selanjutnya di atasnya ini gitu kan. Karena tadi kita mau buat 10 mili di atas ini, kita pakai distance jarak. Oke, kita klik 10. Oke, itu dia 10 mili di atas face yang ini. Lalu kita klik OK. Oke, sekarang sudah tercipta sebuah plane baru 10 mili di atas face yang ini tadi. Oke ya, teman-teman ya. Bisa dipahami ya untuk soal ini gitu kan. Kalau di AutoCAD aku nggak yakin caranya gimana, cuman kalau aku nggak salah kita buat sebuah garis yang lurus di sini sebesar 10 mili, sepanjang 10 mili, lalu selanjutnya WCS-nya kita pindahkan ke poin terujung dari line yang kita buat tadi. Lalu kita bisa buat sebuah sketch di axis itu tadi dengan view top gitu. Oke, ini dia kira-kira offset plane penjelasannya. Oke, kita tes. Ini aku buat sebuah sketch, lalu aku klik ini yang akan dijadikan sebuah plane untuk membuat sketch kita. Contoh seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dia terlihat ini. Cuman eh, ini cuman sebagai sebuah rujukan karena kita nggak bisa, contoh di sini buat 100. Enter. Oke. Lalu ketika sudah selesai kita klik finish guys. Sekarang bisa kita lihat ya kan? Sekarang terlihat bahwasanya lingkaran yang baru kita buat itu bukan berada di face yang ini, tapi di atasnya. Karena tadi kita klik plane yang di atas yang kita buat tadi yang baru gitu dia. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami untuk yang bagian yang ini offset plane. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya, penjelasan tentang offset plane. Oke, kita uh, stop dulu bentar, soalnya azan ya teman-teman. Oke, oke, kita lanjut semuanya. Hmm, kita tadi terakhir sampai di offset plane, ini dia. Kita mau buat sebuah plane, ya kan, di atas face ini sebesar sejauh 10 milimeter. Ya, teman-teman teman-teman nggak apa namanya, kita bisa buat sketch itu dimanapun kita berada ya kan, selagi basisnya itu masih two axis atau dua aksis ya kan. Oke gitu deh. Selanjutnya di sini ada yang namanya plane at angle kan, artinya plane at, kita bisa buat sebuah plane yang baru ya kan, berdasarkan sudutnya angle. Oke, ini kita matikan dulu sketch yang ada di sini. Oke, kita klik di sini Planet Angel. Lalu di sini dia bilang kita harus seleksi sebuah line. Contoh misalnya aku mau buat sebuah plane, ini contoh. Nah, ini front view, ya kan? Front view, aku mau buat sebuah plane itu miring seperti ini. Oke, ini dia. Teman-teman bisa coba dibayangkan di sini, plane di sini. Oke.
Artinya, aku harus klik sebuah line di sini perintahnya. Artinya line yang aku klik di sini itu adalah ini. Atau bisa digantikan dengan sebuah vertex. Ini kan vertex namanya, vertex dari 3D model ini. Oke, aku klik di sini. Lalu selanjutnya akan tercipta seperti ini, ya kan? Kita bisa atur berapa degree, berapa derajat yang ingin kita rotasi, seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa atur mau berapa derajat yang kita butuhkan. Contoh seperti ini 45 derajat, ya kan? Oke, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya terciptalah sebuah plane yang memiliki kemiringan 45 derajat terhadap line ini tadi. Oke, kita coba untuk buat sketch seperti ini. Oke, sekarang tampilan view-nya sudah menjadi seperti ini, ya kan? Oke, kita buat line, kita buat lingkaran, contoh. Sorry, 100. Oke, kita buat sebuah kotak. Oke, lalu kita klik spin sketch. Sekarang kita mau cek sketch kita. Sekarang posisinya berada seperti ini. Oke, karena apa? Karena kita buat tadi sketch ini di plane yang miring tadi itu. Oke, ini dia. Jadi eh, intinya plane itu nggak harus eh, bergerak apa namanya searah horizontal ataupun vertikal searah dengan sumbu X, Y ataupun Z. Tapi kita juga bisa mengatur kemiringan dari si plane itu. Artinya kita juga bisa buat sketch dengan kondisi miring seperti ini gitu ya. Oke, tergantung kebutuhan kita teman-teman. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya tangent plane. Tangent plane ini, kalau teman-teman bisa lihat simbolnya, ada sebuah tabung, ya kan? Lalu kita bisa buat uh, plane, yang mana plane itu tangent terhadap tabung itu atau lingkaran itu kan. Prinsipnya sama dengan tangent pada sketch ya kan. Contoh kita buatkan sebuah lingkaran. Oke, finish sketch. Lalu kita klik di sini. eh, 100 seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita klik tangent plane. Oke. Lalu kita klik face ini. Seperti ini, teman-teman. Oke. Artinya tangent plane ini adalah plane kita. Itu menempel terhadap face dari si tabung ini. Oke, seperti ini. Dan kita juga bisa atur berapa degree kemiringan yang kita inginkan. Atau seperti ini, ya kan? Sama seperti apa tadi, plane at angle gitu. Cuman ini adalah plane kita ini tangent terhadap sebuah tabung. Oke, contoh seperti ini 120 degree. Posisinya seperti ini. Oke, sekarang plane kita itu berada di posisi ini gitu. Oke, itu adalah tangent plane. Oke, untuk plane ya kan teman-teman, dia itu berada di posisi ini ya, construction. Ini dia ya, construction, sketch di sini, bodies di sini gitu dia. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya mid plane. Mid plane itu adalah kita menciptakan sebuah plane yang dia itu berada di tengah-tengah dari 3D model kita gitu. Kita klik coba. Oke. Lalu selanjutnya ada plane di sini. Kita klik plane ini. Oke. Lalu kita harus mengklik dua plane ya kan karena namanya mid plane artinya sebenarnya bukan aku revisi ya, bukan berada di tengah-tengah dari dua bukan di tengah-tengah dari sebuah 3D model, tapi berada di mid atau di tengah-tengah dari dua plane. Oke, contoh seperti ini. Aku klik yang ini. Oke, maka sekarang akan tercipta sebuah plane baru yang ada di sini. Ini dia. Ini plane baru yang akan tercipta. Kenapa? Karena yang tadi kan 100 nih panjang tabung ini dan panjang kubus ini atau tinggi dari kubus ini adalah 100. Makanya tercipta sebuah plane baru di tengah-tengah dua ini.
dua plane ini. Aku klik atas dan bawah ini ya. Oke, kita bisa lihat ini dia plane-nya. Artinya sekarang kita bisa buat sketch di sini, itu dia. Oke, itu dia tadi mid plane. Lalu selanjutnya ada yang namanya plane through two edges. Oke, ini adalah plane eh, memilih dua apa namanya? Oke, seperti ini dia. Jadi kita diharuskan mengklik dua edge. Ini dia kan edge namanya. Atau aku sering sebut ini adalah vertex dia. Jadi ketika kita klik dua line, dua edges, maka akan menghasilkan sebuah plane baru yang bersinggungan seperti ini. Ini dia. Oke. Oke, atau kalau kita klik di sini misalnya, ini kita unselect, yang ini kita klik, maka plane yang akan tercipta seperti ini, gini. Oke. Oke, karena kan yang kita klik ini, maka akan tercipta plane seperti ini. Kalau kita klik tadi, ini kita unselect, kita klik yang lain, contoh ini nggak bisa, ini yang di sini tadi atau di sini nggak bisa ya kan? Oke, seperti ini. Maka akan tercipta sebuah plane baru yang berada di searah dengan edges yang kita pilih, edge yang kita pilih. Oke, itu dia apa tadi plane through two edges. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya plane through three points. Artinya plane searah dengan tiga titik, three points. Oke, kita klik di sini, plane through three points. Kita diperlukan untuk mengklik sebuah vertis, ini dia, atau sebuah poin, ya kan? Ini, dan ini. Maka plane kita yang tercipta akan seperti ini. Karena kita mengklik tiga buah poin, ya kan? Tiga buah titik, yang mana itu searah, ya kan? Searah atau sejajar seperti ini. Kalau kita klik front view, maka tiga titik kita tadi berada di arah apa namanya di arah yang sejajar seperti ini. Maka tercipta sebuah plane baru yang seperti ini. Kalau kita klik misalnya di sini, oke, maka akan menghasilkan sebuah plane yang jadinya seperti ini teman-teman. Oke, ini dia plane baru kita yang ini ya. Oke, ini kan origin origin plane gitu dia. Seperti itu kira-kira teman-teman dari plane through three points ya kan. Kalau kita unselect dan kita klik ini, maka akan seperti ini gitu dia. Oke, dia ngebaca dua titik ini dan ke sini, maka akan menghasilkan plane baru yang akan jadi seperti ini. Cukup sebenarnya cukup apa ya? Sebenarnya kita nggak perlu pakai ini pun bisa. Kita bisa pakai tadi plane add angel bisa ya kan? Eh, Plane add angel bisa. Terus offset plane three points. Tadi plane three points ya, three points ya. Lalu selanjutnya plane tangent to face at point. Oke. Lalu kita klik di sini plane face and point di sini. Artinya kita harus mengklik sebuah face and point. Oh, ini aku klik face yang ini, lalu selanjutnya aku klik point yang ini. Oke, maka akan menghasilkan dua buah plane, dua buah plane, satu buah plane yang hasilnya jadi seperti ini. Coba aku select di sini, maka akan menghasilkan di sini. Kalau aku klik di sini, sama aja. Kita cari yang mana yang beda ya. Karena aku juga belum coba-coba semuanya, ya kan? Nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, oke, coba face-nya yang ini, lalu poinnya yang ini. Oh, berarti dia. Aku tadi malah menyangka akan plane yang akan di face sama saja sih. Face yang ini dan poin yang ini berarti di sini. Itu dia. Kan? Oke.
Itu dia teman-teman ya, untuk plane through tangent to face at point. Dia akan menghasilkan sebuah plane yang seperti ini. Oh ya, teman-teman bisa lihat plane yang ini itu seperti ini panjangnya, seperti sebuah persegi panjang. Tapi teman-teman jangan berpikir bahwasanya area untuk membuat sketch, ya kan, area membuat sketch itu cuman terbatas sampai pada wilayah area ini. Enggak ya. Jadi kita bisa buat sebuah sketch yang mana itu lebih dari ini. Jarak ini itu cuma menandakan bahwa saya inilah posisi plane-nya gitu. Contoh di sini aku buat sebuah sketch ini, aku klik plane yang ini, oke. Lalu aku buat sebuah lingkaran yang besar, contoh seperti ini. Lalu aku finish sketch. Teman-teman bisa lihat, ini plane kita tadi ini. Sekarang posisi sketch kita berada di plane ini kan. Oke, teman-teman bisa lihat ini sketch kita itu lebih besar daripada plane kita. Itu artinya kita bisa membuat sebuah sketch yang mana lebih besar dari area plane yang terlihat ini ya. Jadi luas area dari sketch yang kita buat itu bukan dibatasi dari sebuah plane, tapi kita bisa, yang penting dia itu sejajar terhadap plane itu gitu. Ini dia, yang sejajar itu seperti ini. Plane kita tadi kan di sini. Kita bisa buat selebar mungkin, yang penting dia berada di area ini, di line ini, kan? Atau sejajar dengan plane ini gitu. Teman-teman gak usah khawatir atau bingung untuk gimana cara menentukan apanya. Pokoknya ketika teman-teman klik sebuah sketch, membuat sebuah sketch, lalu kita klik misalnya di sini. Lalu secara otomatis Fusion akan mengarahkan kita itu ke view dari plane itu gitu. View dari plane itu. Jadi nggak usah bingung ya kan. Gimana mencari view dari apa itu? Caranya cukup kalau misalnya kehilangan contoh seperti ini, kita tergeser seperti ini. Kita mau berada apa namanya? Searah lurus pandangannya terhadap plane kita ini. Jangan, kalau ini kan aku gerakin manual, klik shift dan scroll. Nah, ini kan manual nih. Kalau kita cari-cari kan nggak agak susah nih teman-teman kan. Oke, dia akan miring-miring. Cara tercepatnya teman-teman bisa lihat di sini di bagian sketch palette ini. Di sini ada look at ya kan. Teman-teman bisa klik di sini. Ketika kita klik, lalu secara otomatis dia akan memberi kita view dari si plan kita tadi. Ini dia, oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Tadi kita sudah sampai di plane tangent to face at point. Oke, plane tangent. Oh, face-nya ini. Oh, tadi ini plane tangent to face at point. Artinya kita perlu mengklik sebuah face dari sebuah tabung seperti ini yang melingkar. Oke, lalu selanjutnya di sini ada kita klik titiknya, maka dia akan menghasilkan titik seperti ini. Toh kalau kita klik di sini tetap sama ya sih, karena di sini dia kan. Cuman dia lebih lebar area yang digambarkan seperti ini. Kalau kita klik di sini, maka dia akan di sini seperti ini. Oh gitu dia. Oke, gitu kira-kira teman-teman ya. Plane face, plane tangent to face at point gitu dia. Artinya kan tadi plane kita itu tangent terhadap sebuah face kan. Face dari sebuah tabung yang mana searah atau sewajah gitu bahasanya, searah ya, terhadap sebuah titik gitu dia. Kan titik tadi kan, jadi kan searah terhadap sebuah titik, mengarah ke titik gitu dia. Oke, lalu selanjutnya kita bisa plane plane along path gitu kan. Plane sejalan terhadap path. Aku klik ini, kita perlu mengklik sebuah path ya. Path di sini bisa kita sebut sebuah garis ya kan, atau sebuah axis pun boleh ya kan, atau sebuah vertex pun boleh gitu deh kan. Ya, sebuah ini seperti ini namanya path. Bisa juga disebut sebuah line boleh. Men kalau line itu konotasinya lebih ke sketch gitu kan. Kalau ini kan, kalau aku lebih sebut ini
vertex. Vertex atau vertis sih? Kan, coba di komentar coba kalau salah vertex dibantu revisi teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya pad. Kita klik ini padnya. Oke, lalu sekarang akan menghasilkan sebuah face di sini. Oke, di sini ada dua opsi. Ada proporsional, yang mana proporsional ini adalah eh, lebih ke jarak secara eh, skala ya. Skalanya itu eh, dari 0 ke 1 gitu. Ini 0, di sini 0. Kalau tadi kan di sini nih 50. Kalau di sini 50 artinya sekarang plan kita berada di middle dari face ini, tengah-tengah ini. Kalau ke sini berarti 1, ini dia kan. Ini lebih ke skala seperti ini. Ini 0, di sini 1. Kita bisa buat plan di sini. Atau yang kedua ada namanya physical. Physical itu sama seperti distance, jadi lebih ke seperti jarak. Kalau seperti ini tadi kan panjangnya adalah 100 mili, ya kan? Nah, sekarang berada di middle, artinya di sini distance 50 mili. Kalau tadi di sini 0, ya kan? Lalu kalau di sini adalah 100 mili. Dan plan kita ini cuma bisa dibuat sepanjang dari pad kita gitu. Jadi nggak bisa dibuat dikeluarin, udah aku tarik ini ya itu. Nggak bisa keluar. Jadi cuma bisa dibuat sebatas terhadap uh, pad yang kita buat ini gitu. Oke, aku klik di sini. Maka sekarang kita sudah membuat sebuah plan di sini. Artinya kita bisa membuat sketch baru di sini, ya kan? Nah, sebenarnya cara ini bisa dipakai juga dengan cara offset plane tadi, ya kan? Tinggal klik plane face yang ini atau face yang di sini. Lalu kita tentukan berapa jaraknya. Itu sama aja sebenarnya, ya kan? Oke. Uh, itu dia tadi uh, plane along path, ya kan? Oke, sudah habis ya teman-teman. Jadi gitu pembahasan tentang plan kali ini. Intinya plan itu sangat penting untuk teman-teman pahami konsepnya, ya kan konsep dasarnya apa itu plan. Plan itu adalah sebuah area atau sebuah media, sebuah dinding atau sebuah kanvas tempat teman-teman membuat sebuah sketch, ya kan sebelum nantinya dijadikan sebuah 3D model. Jadi kan sebelum membuat sketch, teman-teman harus tentukan terlebih dahulu di mana posisi plane-nya, di mana posisi teman-teman ingin membuat sketch itu gitu kan. Oke. Oh iya satu lagi, ini kan face namanya juga ya kan. Tapi ini kan tabung gitu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sketch di sini nggak bisa ya kan, karena ini bukan jatuhnya bukan plane jatuhnya. Tapi karena kan ya seperti yang prinsipnya tadi, plane itu terdiri dari dua eksis. Kalau face yang ini sekarang dia sudah lebih dari dua eksis, sudah three eksis. Kalau dua eksis kan cuman cuman nah seperti ini. Kan ini contohnya di sini. Ini X, eksis Z dan eksis Y ini dia. Tapi karena plane ini sekarang melingkar ini, artinya sudah ada. Ini kan tadi eksis Y, ini dia Y, Y, ya kan? Y dan Z ke atas ini kan. Kalau face yang ini di depan sini ya, teman-teman bisa bayangin, ya kan? Kita nggak bisa buat sketch di sini. Ini aku klik ya. Kita nggak bisa buat sketch di sini karena syaratnya membuat sebuah sketch itu adalah dia hanya terdiri dari dua eksis. Jadi kalau seperti ini kan sudah terdiri dari tiga eksis, facing ini nggak bisa kita buat sketch. Cuman kita bisa buat ini itu emboss namanya teman-teman. Nah, emboss itu di wah agak lupa emboss di mana di sini kalau nggak salah. Emboss ini dia seperti ini. Jadi emboss ini tetap aja kita buat sebuah sketch ya kan di sebuah plan ya kan kita lalu selanjutnya nanti emboss sketch kita itu nanti akan mengkelilingi dari si tabung ini gitu. Jadi perintahnya lebih ke emboss gitu. Tapi tetap aja kita harus buat sebuah sketch yang dua dimensi gitu. Ya. Mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Sudah cukup lama ini berapa ini hampir setengah jam lebih. Eh, Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang lagi belajar 3D model ya kan. Karena pembahasan plan ini
Mungkin ter, sedikit sepele ya kan, terdengar sepele, cuman ini sangat penting menurutku karena tempat di mana kita membuat sketch itu, mengetahui tempat kita membuat sketch itu sangat penting gitu, agar memudahkan kita dalam proses desain gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir video. Bantu like dan subscribe teman-teman, juga di-share untuk kawan-kawan lain yang mungkin hari ini juga sedang belajar ya kan, biar kita sama-sama pintar. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas ya kan, atau penjelasan yang kurang jelas. Aku mohon maaf ya kan. Teman-teman bisa bantu kritik di kolom komentar. Silahkan dikomentari, nggak apa-apa ya kan. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di serial yang kelima. Oke, sampai jumpa.